Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimanda Ramadini, NPM 25101017 dari Prodi Teknik Industri kelas 2A. Pada hari ini saya akan membuat tugas mata kuliah Material Teknik. Pada hari ini saya akan membawakan contoh satu kasus kegagalan material. Sebuah perusahaan manufaktur menggunakan poros berbahan baja karbon untuk mesin produksi. Setelah beroperasi selama kurang lebih 6 bulan, poros tersebut tiba-tiba patah tanpa menunjukkan tanda deformasi plastis yang signifikan. Hal ini menyebabkan terhentinya proses produksi dan kerugian perusahaan. Pernahkah kita bayangkan bagaimana sebuah poros baja yang terlihat kuat dan kokoh dapat patah secara tiba-tiba? Padahal materialnya terbuat dari bahan karbon yang biasa digunakan untuk mesin industri. Tidak bengkok, tidak berubah bentuk, tetapi langsung patah dan menyebabkan proses produksi berhenti. Nah, pada presentasi ini kita akan membahas mengapa hal itu terjadi, bagaimana proses kerusakannya, dan solusi apa yang bisa kita lakukan agar hal itu tidak terulang lagi. Yang pertama, kita akan membahas jenis kegagalan materialnya. Pada kasus ini, poros baja mengalami patah getas, yaitu patah secara tiba-tiba tanpa mengalami perubahan bentuk. Karena materialnya mengalami beban berulang terus-menerus selama mesin bekerja. Sama seperti manusia, jika dipaksa bekerja tanpa henti, maka akan lelah. Begitu juga dengan logam. Walaupun terlihat kuat, jika menerima tekanan berulang dalam waktu yang lama, maka akan muncul retakan kecil yang akhirnya menyebabkan patah mendadak. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri kegagalan. Yang menarik dari kegagalan ini adalah kerusakannya sering tidak terlihat dari luar. Ciri-cirinya tidak ada perubahan bentuk besar sebelum patah. Retak dimulai dari permukaan material, retakan berkembang perlahan, tetapi saat mencapai titik kritis, patahnya terjadi sangat cepat. Itulah mengapa kegagalan ini berbahaya karena sering terjadi tanpa tanda-tanda yang jelas. Lalu kita akan membahas bagaimana proses poros bisa patah. Sekarang kita lihat prosesnya. Awalnya poros bekerja normal, menerima putaran dan beban. Kemudian muncul retakan kecil atau mikro retak pada permukaan material. Retakan ini biasanya muncul di titik lemah, misalnya goresan, sudut tajam, atau permukaan kasar. Karena mesin terus bekerja, retakan tadi semakin panjang dan semakin dalam. Lama-kelamaan bagian poros yang kuat menjadi semakin kecil, sampai akhirnya tidak mampu menahan beban lagi. Dan saat itulah poros patah mendadak. Selanjutnya kita akan membahas hubungan struktur atom dengan kegagalan. Kalau dilihat dari struktur atomnya, baja sebenarnya tersusun dari kristal-kristal logam yang rapat. Namun saat menerima beban berulang, atom-atom di dalam material mengalami pergeseran yang disebut dislokasi. Dislokasi ini terjadi dan akhirnya membentuk cacat kecil di dalam material. Cacat kecil tersebut berkembang menjadi retak, lalu menjadi retakan besar hingga akhirnya menyebabkan kegagalan total. Selanjutnya kita akan membahas analisa penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan ini berasal dari beberapa faktor. Pertama, dari sisi material. Mungkin kualitas baja kurang baik atau terdapat cacat mikro yang tidak terlihat. Yang kedua, dari sisi proses produksi. Permukaan poros bisa saja terlalu kasar atau terdapat sudut tajam yang menyebabkan konsentrasi tegangan. Ketiga, dari sisi lingkungan. Getaran mesin, korosi, dan temperatur tinggi juga dapat mempercepat munculnya retak lelah. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pemilihan material. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi material. Sebenarnya penggunaan baja karbon pada poros mesin bukanlah hal yang salah. Baja karbon memang sering dipakai di dunia industri karena memiliki beberapa kelebihan seperti kuat, mudah dibentuk, mudah diproses, dan biaya produksinya lebih murah dibanding material lain. Namun, sebuah material tidak hanya dinilai dari kuat atau tidak. Material juga harus disesuaikan dengan kondisi kerja mesin. Dalam kasus ini, poros bekerja secara terus-menerus dan menerima beban berulang selama berbulan-bulan. Kondisi seperti ini rentan terhadap fatigue failure. Nah, kemungkinan masalahnya ada pada beberapa hal berikut. Pertama, ketahanan fatigue kurang baik. Walaupun baja karbon kuat terhadap beban besar, belum tentu tahan terhadap beban kecil yang terjadi berulang kali dalam waktu jangka yang panjang.
Jadi bukan karena sekalinya tekanan besar lalu patah, tapi karena tekanan kecil yang terjadi ribuan bahkan jutaan kali. Kedua, ada kualitas material yang kurang optimal. Bisa saja terdapat cacat kecil di dalam material seperti porositas, retak mikro, atau inklusi. Cacat kecil seperti ini emang sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh terhadap kekuatan fatik. Karena retakannya biasa terjadi dimulai dari titik yang paling lemah material. Ketiga, ada proses heat treatment yang kurang tepat. Heat treatment atau perlakuan panas bertujuan meningkatkan sifat mekanik material. Jika prosesnya tidak tepat, material bisa terlalu keras atau menjadi ketas, atau terlalu lunak sehingga cepat mengalami deformasi. Keduanya dapat mempercepat terjadinya kegagalan. Keempat, material mungkin tidak sesuai dengan kondisi kerja mesin. Jika mesin bekerja dengan putaran tinggi, getaran besar, atau beban berat terus-menerus, maka baja karbon bisa mungkin kurang optimal. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik menggunakan baja paduan, alloy steel, atau material dengan ketahanan fatik yang lebih tinggi. Karena walaupun biaya awal lebih mahal, tetapi umur pakainya atau resiko kerusakannya lebih kecil. Dan dalam dunia industri, kerusakan mesin bisa menyebabkan berhentinya produksi, kerugian waktu, bahkan biaya perbaikannya jauh lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas solusi pencegahannya. Lalu bagaimana cara mencegah kegagalan seperti ini? Beberapa solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan material yang lebih tahan fatik, memperhalus permukaan poros, menghindari sudut tajam, melakukan heat treatment yang tepat, dan melakukan inspeksi rutin sebelum menjadi kerusakan yang lebih parah. Karena dalam dunia industri, mencegah kerusakan jauh lebih murah dibandingkan memperbaiki kerusakan setelah mesin berhenti. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa material yang terlihat kuat belum tentu aman dari kegagalan. Kegagalan terjadi secara perlahan, dimulai dari retakan kecil yang sering tidak terlihat, lalu berkembang hingga menyebabkan patah mendadak. Oleh karena itu, pemilihan material, desain yang baik, serta perawatan rutin penting untuk menjaga keadaan mesin industri. Sepertinya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.